Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu terasa seperti pagi biasa. Setidaknya Andini berusaha meyakinkan dirinya sendiri demikian. Aroma kopi yang baru diseduh menguar dari dapur, bercampur dengan wangi nasi goreng yang baru saja matang. Semua adalah ritual pagi yang telah ia lakukan selama 20 tahun pernikahannya. Ia menata 2 piring di meja makan, satu untuknya dan satu untuk Rian, suaminya. Namun, piring Rian tetap kosong. Suaminya tidak pulang tadi malam, sebuah kebiasaan baru yang semakin sering terjadi dalam 6 bulan terakhir. Alasan yang diberikan selalu sama, rapat mendadak, pekerjaan di luar kota, atau mengurus proyek penting yang tidak bisa ditinggal. Andini selalu mencoba percaya, menepi semua bisikan curiga yang merayap di benak hatinya setiap kali Rian pulang dengan aroma parfum wanita yang asing atau kemeja yang sedikit kusut di bagian yang tidak seharusnya. Ia adalah istri yang baik, dan istri yang baik harus percaya pada suaminya. Selesai sarapan sendirian dalam keheningan yang menyesakan, Andini mulai membersihkan meja. Matanya kemudian tertumpu pada secari kertas putih yang terlipat rapi di bawah vas bunga. Itu bukan tempat biasa untuk menaruh catatan. Jantungnya mulai berdebar sedikit lebih kencang. Dengan tangan yang mulai sedikit gemetar, ia mengambil kertas itu. Bukan tulisan tangannya, melainkan tulisan tangan Rian yang tegas dan sedikit miring. Ia membukanya perlahan, seolah menunda berita buruk yang ia tahu akan datang. Isinya singkat, dingin, dan menghancurkan. Hanya ada 2 kalimat yang tertulis di sana. Aku pergi bersama Siska. Urus semuanya. Nama itu, Siska. Nama manajer baru di kantor Rian yang beberapa kali disebut suaminya dengan nada kagum yang berlebihan. Dunia Andini seakan berhenti berputar. Kertas itu terasa lemas di tangannya, seolah ikut menyerap seluruh kekuatan dari tubuhnya. Ia membaca ulang kalimat itu, lagi dan lagi, berharap ada kesalahan, berharap ini hanya lelucon kejam. Tapi tidak ada. Ini nyata. 20 tahun pengabdian, cinta, dan kesetiaan dibalas dengan 2 kalimat tanpa emosi di atas secari kertas. Ia tidak berteriak, tidak menangis, hanya terduduk diam di kursi meja makan, menatap kosong ke piring nasi goreng Rian yang masih utuh dan mulai mendingin, sama seperti hatinya. Kenangan berkelebatan di kepalanya seperti film rusak. Hari pernikahan mereka, kelahiran Bara, putra semata wayang mereka, perjuangan mereka dari nol hingga Rian sukses menjadi manajer di perusahaan properti besar. Semua terasa seperti kebohongan. Belum sempat ia memproses pengkhianatan yang merobek jiwanya, bel rumah berbunyi dengan keras, seolah ikut menghantam kesadarannya yang rapuh. Siapa yang bertamu sepagi ini? Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju pintu depan. Dari balik tirai jendela, ia melihat 2 pria berbadan tegap dengan kemeja ketat berdiri di teras rumahnya. Wajah mereka keras dan tanpa ekspresi. Perasaan tidak enak semakin menjadi. Ia membuka pintu dengan ragu. Selamat pagi, apa benar ini kediaman Bapak Rian Wiryawan? Tanya salah satu pria itu dengan suara berat dan datar. Andini hanya bisa mengangguk pelan. Kami dari perusahaan pembiayaan Mega Finance. Ada beberapa urusan tunggakan yang perlu kami selesaikan dengan Bapak Rian. Lanjut pria yang satunya, matanya menatap tajam seolah sedang menilai setiap inci diri Andini. Rian sedang tidak ada di rumah, jawab Andini lirih. Pria pertama tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Kami tahu, Bu. Menurut data kami, beliau sudah tidak di sini. Tapi urusan ini menyangkut Ibu juga, sebagai penjamin. Penjamin? Andini merasa bingung. Seingatnya, ia tidak pernah menandatangani surat jaminan apapun. Pria itu seolah bisa membaca pikirannya. Ia mengeluarkan selembar dokumen dari map yang dibawanya. Di sana tertera perjanjian pinjaman atas nama Rian Wiryawan senilai 800 juta rupiah. Dan di bagian bawah, di kolom penjamin, tertera tanda tangan yang sangat mirip dengan tanda tangannya. Ia ingat sekarang, sekitar 3 bulan lalu Rian memintanya menandatangani setumpuk dokumen untuk investasi properti baru. Rian berkata itu hanya formalitas, dan Andini, dengan kepercayaan penuh, menandatanganinya tanpa membaca detailnya. Betapa bodohnya dia. Pinjaman ini sudah jatuh tempo dan tidak ada pembayaran sama sekali selama 2 bulan terakhir, kata pria kedua dengan nada mengancam. Total hutang beserta bunga dan dendanya sekarang mencapai 800 juta rupiah. 800 juta. Angka itu berdengung di telinga Andini. Lidahnya terasa keluh. Dari mana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Semua tabungan keluarga dipegang oleh Rian. Ia hanyalah seorang ibu rumah tangga yang menerima uang bulanan secukupnya.
Rumah ini, kata pria pertama sambil menunjuk ke seluruh bangunan, adalah aset yang dijadikan jaminan dalam perjanjian ini. Sesuai prosedur, kami memberikan waktu 1 minggu dari hari ini untuk pelunasan. Jika dalam 1 minggu tidak ada pembayaran, maka dengan sangat menyesal, kami akan memulai proses penyitaan rumah ini. Kaki Andini terasa lemas. Ia bersandar di kusen pintu agar tidak jatuh. Rumah ini adalah segalanya baginya. Disinilah ia membesarkan Bara, disinilah semua kenangan keluarganya tercipta. Dan kini, rumah itu akan diambil darinya. Setelah suaminya pergi, kini satu-satunya tempat ia bernaung juga akan hilang. Para pria itu tidak menunggu jawabannya. Mereka hanya meletakkan salinan surat peringatan di tangannya dan berbalik pergi, meninggalkan Andini yang berdiri mematung dengan kehancuran yang bertumpuk-tumpuk. Ia menutup pintu dan tubuhnya merosot ke lantai. Tangis yang sedari tadi ditahannya akhirnya pecah. Ia menangis sejadi-jadinya, mengeluarkan semua rasa sakit, pengkhianatan, dan ketakutan yang menghimpit dadanya. Ia merasa menjadi wanita paling malang di dunia. Ditinggalkan suami, dililit hutang raksasa, dan akan segera menjadi tunawisma. Ia berteriak dalam tangisnya, memanggil nama Rian, melampiaskan amarah dan keputusasaannya pada dinding yang bisu. Ia tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus meminta tolong pada siapa. Semuanya terasa gelap dan tanpa harapan. Di tengah isak tangisnya yang memilukan, ia mendengar suara pintu depan terbuka dan langkah kaki yang mendekat. Itu Bara, putranya, sudah pulang dari sekolah. Bara berdiri diam di ambang pintu ruang tamu, menatap ibunya yang terduduk kacau di lantai dengan ransel masih di punggungnya. Wajahnya yang biasanya ceria kini terlihat serius. Ia berjalan mendekat, meletakkan tasnya dengan perlahan di atas sofa, lalu berjongkok di depan Andini. Ia tidak banyak bertanya, hanya menatap ibunya dengan tatapan yang anehnya terasa sangat dewasa. "Ibu kenapa?" tanyanya lembut. Andini tidak bisa menjawab. Ia hanya menyerahkan surat peringatan dari debt collector itu dengan tangan gemetar. Bara mengambilnya, membacanya dengan cepat. Alisnya sedikit berkerut, namun tidak ada kepanikan di wajahnya. Setelah selesai membaca, ia meletakkan surat itu di meja. Ia lalu mengulurkan tangannya, mengelus punggung ibunya yang masih bergetar hebat. Andini menatap wajah putranya, mencari sedikit saja kepanikan yang sama, tapi tidak menemukannya. Yang ia lihat hanyalah ketenangan yang aneh, ketenangan yang hampir tidak masuk akal dalam situasi segila ini. Ketenangan itulah yang akhirnya membuat Andini bisa sedikit mengendalikan isak tangisnya. Di tengah keheningan yang hanya diisi oleh sisa isak tangis Andini, Bara memegang pundak ibunya dengan kedua tangannya, memaksanya untuk menatap matanya. Tatapan remaja itu begitu dalam dan mantap, seolah menyimpan kekuatan yang tidak pernah Andini ketahui. Kemudian, ia mengucapkan kalimat yang paling tidak terduga, kalimat yang terdengar seperti omong kosong di tengah badai kehancuran itu, namun diucapkan dengan keyakinan yang begitu mutlak. "Ibu tenang saja. Hutang 800 juta itu jangan dipikirkan. Semuanya sudah Bara atasi." Kalimat yang diucapkan Bara tidak membawa kelegaan bagi Andini. Sebaliknya, kalimat itu justru menyulut emosi lain dalam dirinya, yaitu amarah yang bercampur dengan keputusasaan. Bagaimana bisa putranya yang baru berusia 17 tahun, yang dunianya seharusnya hanya seputar sekolah, teman, dan ujian, berbicara seolah hutang 800 juta adalah masalah sepele yang sudah ia selesaikan? Kemarahan itu muncul dari rasa takutnya, dari perasaannya bahwa bahkan putranya sendiri tidak mengerti betapa dalamnya jurang kehancuran tempat mereka terperosok. "Apa maksudmu, Bara?" hardik Andini, suaranya serak karena menangis. "Kamu pikir ini apa? Masalah uang jajan? Ini 800 juta. Rumah kita akan disita. Kita akan tinggal di jalan. Dan kamu bilang sudah kamu atasi? Jangan bercanda di saat seperti ini." Andini berdiri, mondar-mandir di ruang tamu dengan gelisah. Ia menatap Bara dengan tatapan tidak percaya. Anaknya itu masih berjongkok di lantai, menatapnya dengan sabar, membiarkan semua amarah dan frustrasi ibunya tumpah ruah. Tidak ada pembelaan diri, tidak ada argumen balasan. Bara hanya diam, menunggu badai di dalam diri ibunya sedikit mereda. Sikapnya yang begitu dewasa justru membuat Andini semakin merasa terasing. Seharusnya mereka berdua sama-sama panik, sama-sama menangis, sama-sama takut. Tapi Bara tidak. Melihat ibunya mulai kehabisan tenaga untuk marah, Bara bangkit berdiri. Tingginya kini sudah sedikit melebihi Andini. Ia berjalan ke dapur, mengambil segelas air putih, dan memberikannya pada ibunya. "Minum dulu, Bu. Tenangkan diri ibu," ujarnya dengan suara yang tetap lembut namun tegas. Andini ingin menolak, tapi tenggorokannya terasa kering dan sakit.
Ia menerima gelas itu dan meminumnya hingga tandas. Bara kemudian menuntunnya untuk duduk di sofa. Ia duduk di samping Andini, menciptakan jarak yang cukup agar ibunya tidak merasa terintimidasi. Keheningan menyelimuti mereka selama beberapa menit. Andini mengatur napasnya yang masih tersengal. Amarahnya mulai surut, berganti dengan kelelahan yang luar biasa. Ia menatap putranya dari samping. Ada sesuatu yang berbeda dari Bara hari ini. Sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bara, ibu tidak bermaksud membentakmu, ucap Andini lirih, merasa bersalah. Ibu hanya takut. Sangat takut. Bara mengangguk mengerti. Bara tahu, Bu. Dan Bara tidak bercanda. Bara juga tidak meremehkan masalah ini. Justru karena Bara tahu masalah ini sangat besar, Bara sudah mempersiapkan diri sejak lama. Andini mengerutkan keningnya. Mempersiapkan diri? Sejak lama? Apa yang sebenarnya diketahui oleh putranya ini? Tanpa banyak bicara lagi, Bara mengambil ranselnya, mengeluarkan laptopnya yang sudah sedikit usang namun terlihat sangat rawat. Ia meletakkannya di atas meja kopi, membukanya, dan menyalakannya. Andini hanya memperhatikan dalam diam. Ia melihat stiker-stiker aneh di belakang layar laptop Bara, stiker dengan logo bahasa pemrograman dan komunitas keamanan siber yang tidak ia mengerti artinya. Selama ini ia hanya tahu Bara adalah anak yang pintar di sekolah dan suka mengutak-atik komputer. Ia tidak pernah tahu seberapa dalam hobi putranya itu. Layar laptop menyala, menampilkan desktop yang penuh dengan folder dan ikon-ikon program yang asing bagi Andini. Jari-jari Bara menari dengan cepat di atas keyboard. Ia tidak terlihat seperti remaja yang sedang membuka media sosial atau bermain game. Ia terlihat seperti seorang profesional yang sedang bekerja. Ayah pikir dia sangat pintar. Bu, ujar Bara tanpa mengalihkan pandangannya dari layar. Dia pikir rencananya sempurna. Dia pikir kita, terutama ibu, tidak akan pernah tahu dan hanya bisa pasrah menerima nasib. Tapi dia lupa satu hal. Lupa apa? Tanya Andini pelan, rasa penasarannya mulai mengalahkan rasa takutnya. Bara berhenti mengetik. Ia menoleh ke arah ibunya. Ada sorot mata tajam yang diwarisi dari Rian, namun dipenuhi dengan kebijaksanaan yang tidak dimiliki ayahnya. Dia lupa bahwa selama ini aku selalu memperhatikannya. Dia meremehkan aku. Setelah mengatakan itu, Bara kembali fokus ke laptopnya. Dengan beberapa klik, ia membuka sebuah direktori file. Lalu, ia memutar laptop itu 180 derajat, menghadapkannya langsung ke arah Andini. Jantung Andini serasa berhenti berdetak. Di tengah layar, terpampang sebuah folder digital dengan nama yang ditulis dalam huruf kapital semua. Nama itu seolah berteriak, mengkonfirmasi semua mimpi buruknya, mengubah statusnya dari korban pengkhianatan menjadi target sebuah konspirasi kejam. Nama folder itu adalah Rencana Pelarian Ayah. Mata Andini terpaku pada 4 kata itu. Rencana. Jadi ini semua bukan kecelakaan. Bukan karena Rian tiba-tiba jatuh cinta pada wanita lain dan kehilangan akal sehatnya. Ini adalah sebuah skenario yang telah dirancang dengan teliti. Hutang 800 juta itu bukan akibat dari bisnis yang gagal, melainkan sebuah bom waktu yang sengaja dipasang untuk meledak di wajahnya. Rasa sakit di hatinya berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin dan lebih keras. Ia tidak lagi merasa seperti korban yang malang. Ia merasa seperti target yang selamat dari sebuah serangan. Apa isinya? Tanya Andini. Suaranya bergetar bukan lagi karena takut, melainkan karena campuran antara ngeri dan amarah yang mulai membara. Bara tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ibunya, memastikan bahwa Andini sudah cukup kuat untuk melihat kebenaran yang jauh lebih buruk di balik pengkhianatan sederhana. Ia melihat secercah kekuatan baru di mata ibunya, kilatan baja yang menggantikan air mata. Setelah yakin ibunya siap, Bara mengulurkan tangannya dan dengan satu klik ganda, ia membuka folder neraka itu, bersiap untuk menunjukkan pada ibunya betapa busuknya pria yang telah mereka berdua cintai dan hormati selama ini. Isi folder itu akan menjadi awal dari akhir penderitaan mereka, dan awal dari sebuah pembalasan yang tidak pernah Rian bayangkan sekalipun. Dengan satu klik ganda dari jari telunjuk Bara, folder bernama Rencana Pelarian Ayah terbuka. Jantung Andini seakan diremas saat melihat isinya. Itu bukanlah kumpulan foto atau dokumen acak. Folder itu terorganisir dengan rapi dan dingin, seperti sebuah proyek bisnis. Ada beberapa file di dalamnya dengan nama-nama yang membuat perutnya mual, jadwal transfer aset XLSX, daftar properti likuidasi doc, opsi identitas baru PDF, dan beberapa folder lain yang diberi label nama-nama bank asing. Ini adalah sebuah mahakarya kejahatan yang dirancang oleh suaminya sendiri. Setiap file adalah paku yang menancap di peti mati pernikahan mereka. Bara, bagaimana kamu bisa mendapatkan semua ini?
bisik Andini, suaranya nyaris tak terdengar. Matanya tidak bisa lepas dari layar laptop, terpaku pada bukti pengkhianatan yang begitu sistematis. Bara menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk menceritakan kisah yang telah ia simpan sendiri selama berbulan-bulan. Semuanya dimulai sekitar 6 bulan yang lalu. Bu, katanya, suaranya pelan dan mantap. Awalnya hanya perasaan aneh. Ayah mulai berubah. Dia jadi sangat protektif dengan ponsel dan laptopnya. Dulu, kita bisa memakai laptop keluarga bergantian, tapi tiba-tiba ayah memasang password dan berkata laptop itu khusus untuk pekerjaan penting. Andini mengingatnya. Ia pikir Rian hanya sedang stres karena pekerjaan. Ia bahkan sering membuatkan suaminya teh jahe hangat saat Rian bekerja hingga larut malam di depan laptop itu. Betapa naifnya dia. Kecurigaan pertamaku benar-benar muncul saat aku butuh laptop itu untuk tugas sekolah yang penting. Laptopku sedang rusak. Aku meminta izin pada ayah, tapi dia langsung marah. Dia bilang datanya sangat rahasia dan tidak boleh ada yang menyentuhnya. Caranya merebut laptop itu dari tanganku. Tatapannya, itu bukan tatapan ayah yang aku kenal. Itu tatapan orang asing yang ketakutan. Bara berhenti sejenak, menelan ludah. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan. Aku mendengar telepon-teleponnya yang aneh di garasi saat tengah malam. Dia tidak pernah menyebut nama, hanya dia atau kamu. Suaranya berbeda, Bu. Bukan suara tegas seorang manajer atau suara lembut seorang suami. Suaranya terdengar licik. Aku pernah mendengar sepintas dia berkata, tenang saja, dia tidak akan curiga sedikitpun. Dia terlalu sibuk mengurus rumah. Setiap kata yang diucapkan Bara adalah belati yang mengiris hati Andini. Ia telah dibicarakan seperti itu, dianggap sebodoh itu oleh pria yang tidur seranjang dengannya setiap malam. Puncaknya adalah saat aku tidak sengaja melihat notifikasi di ponselnya yang tergeletak di meja. Notifikasi dari aplikasi perbankan yang aku tidak kenal namanya. Saat aku bertanya, ayah bilang itu aplikasi untuk investasi kantor. Tapi aku sempat mencari nama aplikasi itu di internet. Itu adalah aplikasi untuk jual beli aset digital. Sejak saat itu, aku tahu ada sesuatu yang sangat salah. Disinilah Bara mengambil keputusan terbesar. Ia merasa seperti pengkhianat. Tetapi firasatnya mengatakan bahwa jika ia tidak melakukan apa-apa, sesuatu yang buruk akan menimpa ibunya. Aku merasa sangat bersalah, Bu. Tapi aku harus tahu kebenarannya. Saat ayah sedang mandi, aku meminjam laptopnya dengan alasan mengerjakan tugas. Aku memasang sebuah program kecil di dalamnya. Sebuah keylogger. Program itu merekam semua yang diketik di keyboard dan mengirimkan laporannya ke emailku. Andini terkesiap. Putranya yang pendiam dan penurut ternyata memiliki sisi lain yang tidak pernah ia duga. Tapi tidak ada penghakiman di matanya, hanya kekaguman yang bercampur ngeri. Laporan pertama yang masuk ke emailku adalah password laptop ayah. Dari sana, semuanya terbuka, lanjut Bara. Aku menunggu sampai ayah pergi bekerja, lalu aku membuka laptopnya. Aku menemukan folder ini, tapi awalnya terkunci. Dengan menggunakan data dari keylogger, aku menemukan password folder ini. Dan di dalamnya, aku menemukan semua email antara ayah dan Tante Siska. Bara membuka sebuah file teks. Isinya adalah salinan dari puluhan email. Andini memaksakan diri untuk membacanya. Isinya lebih menyakitkan dari surat cerai manapun. Ada percakapan mesra, rencana liburan ke Eropa, dan diskusi detail mengenai bagaimana cara menguras aset perusahaan Rian secara perlahan. Ada email dari Siska yang berbunyi, cepat selesaikan urusanmu, sayang. Aku sudah tidak sabar mencoba butik-butik di Milan. Perempuan desa itu tidak pantas mendapatkan semua hartamu. Dan balasan dari Rian yang membuat darah Andini mendidih. Sabar, cintaku. Tinggal satu langkah lagi. Pinjaman besar terakhir cair minggu depan. Setelah itu, aku akan tinggalkan dia dengan hutang yang akan membuatnya sibuk seumur hidup. Dia tidak akan punya waktu atau uang untuk mengejar kita. Kita akan bebas. Air mata yang tadinya sudah kering kini mengancam untuk turun lagi, tetapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata amarah. Ia telah diperdaya, dihina, dan direncanakan untuk dihancurkan secara finansial dan mental. Tapi itu bukan penemuan terburuknya. Bu, kata Bara, suaranya berubah menjadi lebih berat. Matanya menatap Andini lekat-lekat, seolah mengukur kekuatannya. Ada satu hal lagi. Sesuatu yang akan menjadi bukti mutlak kejahatan mereka. Ayah merekam ini, mungkin untuk koleksi pribadi atau untuk memeras Siska suatu hari nanti, aku tidak tahu. Tapi ini akan jadi senjata kita. Jari Bara bergerak menuju sebuah file video dengan nama yang tampak normal,
Progres proyek Sentul MP4. Ia mengkliknya. Program pemutar video terbuka, dan sebuah rekaman mulai diputar. Latar belakangnya adalah sebuah kamar hotel yang mewah. Rian dan Siska duduk di sofa, dengan sebotol sampanye dan 2 gelas di meja. Wajah Rian memerah karena alkohol, sementara Siska bersandar manja di bahunya. Mereka tertawa, jelas sedang merayakan sesuatu. Kemudian, Rian mengangkat gelasnya. Untuk kebebasan kita, serunya, suaranya sedikit cadel. Siska tertawa genit. Dan untuk kebodohan istrimu. Aku tidak percaya dia menandatangani semua surat jaminan itu tanpa membacanya. Sudah kubilangkan? Rian tertawa lebih keras, tawa yang terdengar kejam di telinga Andini. Andini bodoh itu akan pusing 7 keliling dengan hutangnya, sementara kita foya-foya di sini. Dia pikir aku kerja keras untuknya? Hah, aku kerja keras untuk kita, sayang. Rekaman itu terus berjalan. Setiap detiknya adalah siksaan bagi Andini. Ia melihat suaminya, pria yang ia cintai, merendahkannya dengan cara yang paling hina. Ia melihat wanita itu, Siska, tertawa di atas penderitaan yang direncanakan untuknya. Momen itu mengubah segalanya. Rasa sakit di hatinya membeku, mengeras, dan berubah menjadi baja. Tidak ada lagi kesedihan. Yang tersisa hanyalah amarah yang dingin dan keinginan membara untuk membalas. Video itu selesai, dan layar laptop kembali menampilkan daftar file yang mengerikan. Andini tidak bergerak. Ia hanya menatap layar dengan tatapan kosong, tetapi di dalam dirinya, sebuah keputusan telah dibuat. Ia tidak akan hancur. Ia akan melawan. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tamu setelah video itu berakhir. Suara tawa kejam Rian dan Siska seolah masih menggema di udara, meninggalkan jejak beracun yang membuat napas terasa sesak. Andini duduk tegak di sofa, punggungnya kaku. Air matanya sudah benar-benar kering, digantikan oleh kilatan berbahaya di matanya yang kini tampak lebih tajam dan fokus. Wajahnya pucat, tetapi ekspresinya bukan lagi ekspresi korban yang putus asa. Itu adalah ekspresi seseorang yang baru saja dideklarasikan perang dan bersiap untuk menyerang balik. Ia menoleh pada Bara, putranya yang dengan tenang telah membongkar semua kebusukan ini. "Di mana uangnya, Bara?" tanyanya, suaranya datar dan dingin, tanpa getar sedikitpun. Pertanyaannya bukan lagi tentang bagaimana cara bertahan hidup, melainkan bagaimana cara merebut kembali apa yang menjadi hak mereka. Bara mengerti perubahan dalam diri ibunya. Inilah yang ia harapkan. Ibunya tidak hancur, tetapi bangkit. Ayah tidak sebodoh itu menyimpannya di bank biasa, Bu. Uang dari pinjaman dan hasil penjualan aset fiktif perusahaan itu langsung dia putar. Dia mengubah semuanya menjadi aset digital, atau yang biasa disebut cryptocurrency. Andini mengerutkan kening. Istilah itu terdengar asing dan rumit. "Maksudmu seperti saham?" "Mirip, tapi berbeda," jelas Bara dengan sabar. "Bayangkan saja ini seperti emas digital, Bu. Nilainya bisa naik turun. Kelebihannya, sulit dilacak dan tidak terikat pada satu bank atau negara. Dia menyimpannya di sebuah brankas digital yang super aman, namanya cold wallet. Itu seperti USB khusus yang menyimpan semua asetnya secara offline, jadi tidak bisa diretas lewat internet. Sangat aman, hampir tidak mungkin ditembus." Penjelasan itu membuat harapan Andini sedikit meredup. Jika begitu aman, bagaimana mereka bisa mengambilnya kembali? Bara seakan bisa membaca pikirannya. Tapi ayah melakukan satu kesalahan. Sebelum dia kabur, dia harus memindahkan semua aset dari berbagai sumber ke dalam satu dompet utama itu. Untuk melakukannya, dia harus menghubungkan dompet itu ke laptopnya. Dan saat itulah aku berhasil menyalin aplikasi dompet digital itu ke dalam hard disk eksternal milikku, lengkap dengan file-file kuncinya. Bara mengeluarkan sebuah hard disk kecil dari sakunya. "Semua yang kita butuhkan ada di sini. Kita punya brankasnya, tapi kita tidak punya kuncinya. Kuncinya adalah sebuah password yang sangat rumit." Ia menghubungkan hard disk itu ke laptopnya dan membuka sebuah program. Tampilan program itu sangat sederhana dan elegan. Latar belakang hitam dengan logo futuristik, dan di tengahnya hanya ada satu kotak putih yang berkedip, menuntut untuk diisi. Di atasnya tertulis, "Masukkan kata sandi Anda." "Inilah dinding terakhirnya," kata Bara. "Aku sudah mencoba menembusnya selama 2 minggu terakhir. Setiap malam saat ibu sudah tidur. Aku mencoba ratusan, bahkan ribuan kombinasi. Tapi tidak ada yang berhasil." Andini menatap layar itu, seolah menantang Rian secara langsung melalui program tak bernyawa itu. "Apa saja yang sudah kamu coba?" "Semuanya," jawab Bara sambil menghela napas. "Aku mulai dengan hal-hal yang sentimental.
Tanggal lahir ibu, tanggal pernikahan kalian dalam berbagai format, nama lengkapku, nama kecil ibu, nama hewan peliharaan kita dulu, alamat rumah pertama kalian. Semua gagal. Lalu aku beralih ke hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaannya. Nama proyek pertamanya, nama perusahaan, plat nomor mobil kesayangannya. Hasilnya sama, nihil. Bara menyandarkan punggungnya ke sofa, tampak lelah. Aku hampir menyerah tadi malam. Aku berpikir mungkin passwordnya adalah kombinasi acak dari huruf dan angka yang tidak akan pernah bisa kita tebak. Aku merasa gagal, Bu. Aku sudah sejauh ini tapi terhenti di depan gerbang terakhir. Andini terdiam, pikirannya bekerja keras. Ia mencoba menyelami pikiran Rian, pria yang telah hidup bersamanya selama 20 tahun. Benar, Rian bukan orang yang sentimental. Ia sering lupa tanggal ulang tahun pernikahan mereka. Ia tidak terlalu peduli pada hal-hal romantis. Baginya, semua itu adalah hiasan yang tidak penting. Yang penting baginya adalah status, pencapaian, dan pengakuan. Rian adalah pria yang didorong oleh egonya yang sangat besar. Ia selalu ingin menjadi yang nomor satu, yang paling hebat, yang paling dihormati. Ia sering berceramah pada Bara, di dunia ini, kamu harus jadi raja, nak. Kalau tidak, kamu akan diinjak-injak. Sebuah ide mulai terbentuk di benak Andini. Ide yang terasa sangat masuk akal sekaligus gila. Bara, panggilnya pelan. Kamu salah fokus. Kamu mencoba mencari password di dalam hatinya. Tapi pria seperti ayahmu tidak menyimpan rahasia terbesarnya di hati. Dia menyimpannya di dalam egonya. Bara menatap ibunya dengan bingung. Maksud ibu? Coba pikirkan, kata Andini. Apa hal yang paling penting bagi ayahmu? Bukan aku, bukan kamu. Yang paling penting baginya adalah dirinya sendiri. Citranya sebagai seorang pria sukses, seorang pemimpin, seorang penguasa. Passwordnya bukanlah sesuatu yang ia sayangi, melainkan sesuatu yang menggambarkan siapa dirinya menurut pikirannya sendiri. Mata Bara melebar. Sebuah pencerahan terlintas di wajahnya. Ia teringat semua ucapan ayahnya, semua kesombongan dan arogansinya. Ia teringat bagaimana ayahnya selalu menyebut dirinya sebagai raja dalam keluarga. Bagaimana mungkin ia melupakan hal itu? Ia segera kembali menghadap laptop. Jemarinya terasa sedikit kaku karena gugup. Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Aku sadar, passwordnya bukan sesuatu yang ia sayangi, tapi sesuatu yang menggambarkan egonya. Bisik Bara, lebih pada dirinya sendiri, mengulangi kata-kata ibunya seolah itu adalah sebuah mantera. Ia menatap kotak password yang berkedip itu. Lalu, dengan perlahan namun pasti, ia mulai mengetik. Bukan kombinasi angka atau tanggal, melainkan sebuah frasa. Sebuah deklarasi. Jemarinya menekan setiap tombol dengan mantap. Aku adalah raja. Setelah huruf terakhir diketik, Bara menarik napas sejenak. Ia melirik ibunya, yang menahan napas sambil menatap layar. Dengan satu gerakan terakhir yang mantap, Bara menekan tombol Enter. Untuk sesaat, tidak ada yang terjadi. Layar program itu membeku. Jantung Andini dan Bara seakan berhenti berdetak. Apakah ini akhir dari segalanya? Apakah mereka gagal? Lalu, terdengar suara klik yang sangat lembut dari speaker laptop. Antarmuka program itu berubah total. Latar belakang hitam yang tadinya kosong kini menampilkan serangkaian grafik rumit, daftar transaksi, dan yang paling penting, sebuah angka saldo yang ditulis dengan huruf tebal di bagian paling atas. Andini mencondongkan tubuhnya lebih dekat, matanya menyipit untuk memastikan ia tidak salah lihat. Angka itu begitu panjang hingga otaknya perlu waktu beberapa detik untuk memprosesnya. Itu bukan 800 juta. Angka yang tertera di layar itu jauh lebih besar dari itu. Napas yang sedari tadi ditahannya akhirnya terlepas dalam sebuah desahan penuh keterkejutan. Di depan matanya, di dalam brankas digital suaminya, tersimpan aset senilai hampir 3 miliar rupiah. Angka 3 miliar rupiah itu seakan bersinar di layar laptop, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan menyesakan. Untuk beberapa detik yang terasa sangat panjang, Andini tidak bisa bernapas. Kepalanya terasa pusing, dan ia harus berpegangan pada tepi meja kopi agar tidak limbung. Jumlah uang itu, di satu sisi, adalah tiket menuju kebebasan dari mimpi buruknya. Namun di sisi lain, itu adalah monumen digital dari pengkhianatan Rian. Setiap angka 0 di belakang angka 3 itu mewakili kebohongan, manipulasi, dan rencana kejam yang telah disusun suaminya selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Itu bukan sekadar uang. Itu adalah harga dari 20 tahun pernikahannya yang ternyata palsu. Sementara Andini masih berjuang dengan gelombang emosi yang campur aduk,
Bara sudah bergerak dengan efisiensi seorang ahli bedah digital. Matanya yang tajam memindai setiap sudut antarmuka dompet digital itu. Ia tidak terpukau oleh jumlahnya, ia lebih tertarik pada cara kerja dan jejak yang ditinggalkan. "Lihat ini, Bu," katanya, suaranya menarik Andini kembali dari lamunannya. Ia menunjuk ke sebuah tab bertuliskan, "Riwayat Transaksi". Di sana, terpampang daftar panjang transaksi masuk yang terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bara menunjuk satu persatu, menghubungkan titik-titik kejahatan ayahnya. Transaksi ini, 800 juta rupiah. Masuk tepat di hari ayah meminta ibu menandatangani surat investasi itu. "Ini adalah uang pinjaman yang sekarang ditagihkan pada kita," jelasnya. Jarinya bergerak ke bawah. "Lalu yang ini, 150 juta, 200 juta, 300 juta. Semua dalam rentang waktu yang berdekatan." Aku memeriksa file, daftar properti likuidasi, di folder ayah. Tanggal dan jumlahnya cocok dengan penjualan aset-aset kantor yang tidak dilaporkan. Ayah menggelapkan uang perusahaan. Setiap penjelasan Bara adalah bukti baru yang semakin memperkuat kasus mereka. Rian bukan hanya seorang suami yang tidak setia, ia adalah seorang kriminal. Bara kemudian kembali ke folder, rencana pelarian ayah, dan membuka file lain yang belum mereka periksa, opsi identitas baru PDF. Layar menampilkan pindaian beberapa dokumen. Ada paspor dari negara kecil di Karibia dengan foto Rian, tetapi menggunakan nama Alexander Hartono. Ada juga akta pendirian perusahaan cangkang di Panama, yang didirikan untuk mencuci uang hasil kejahatannya agar terlihat sah. Rian telah merencanakan segalanya dengan begitu detail. Ia tidak hanya ingin kabur, ia ingin menghapus jejaknya dan terlahir kembali sebagai orang lain, orang kaya raya yang terhormat di belahan dunia lain. Andini merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Pria yang ia nikahi ternyata adalah orang asing yang sama sekali tidak ia kenal. Dia bahkan sudah menyiapkan alibinya, kata Bara dengan nada getir. Ia membuka sebuah dokumen Word terakhir yang berjudul Prosedur Keamanan Aset Doc. Isinya bukan dokumen teknis, melainkan sebuah naskah. Naskah percakapan yang Rian tulis untuk dirinya sendiri, berisi panduan langkah demi langkah tentang cara melaporkan dompet digitalnya sebagai korban peretasan setelah ia berhasil menarik semua uangnya. Di sana tertulis poin-poin seperti, tunjukkan kepanikan yang wajar saat melapor ke polisi, sebutkan kemungkinan peretas dari Eropa Timur untuk mengalihkan kecurigaan, buat jejak digital palsu seolah-olah ada upaya login dari alamat IP asing. Rian tidak hanya mencuri dan kabur, ia sedang membangun sebuah narasi di mana ia adalah korban. Sebuah sandiwara yang dirancang untuk memberinya simpati sekaligus membersihkan namanya dari uang haram yang ia bawa. Amarah Andini mencapai puncaknya. "Cukup sudah. Pria itu tidak boleh dibiarkan menang. Kita harus mengambil semua uang itu sekarang. Bara, pindahkan ke rekening ibu secepatnya," desak Andini, suaranya tajam dan mendesak. Namun, Bara menggelengkan kepalanya. Wajahnya terlihat serius. "Tidak bisa, Bu. Tidak sekarang. Ada satu masalah besar." "Masalah apa lagi?" Bara mengarahkan perhatian Andini kembali ke antarmuka dompet digital itu. Ia mengklik tab, keamanan. Di sana, ada beberapa lapisan proteksi. Tapi satu hal yang menarik perhatiannya. Sebuah notifikasi berwarna kuning dengan ikon jam pasir. Bara membacanya dengan suara keras. Protokol keamanan perangkat baru aktif. Untuk melindungi aset Anda dari akses tidak sah, verifikasi biometrik akan diwajibkan untuk semua transaksi penarikan. Fitur ini akan aktif sepenuhnya dalam waktu 72 jam. Andini menatapnya bingung. Apa artinya itu? Artinya, Bara menjelaskan dengan perlahan agar ibunya mengerti, ayah pasti sudah menyiapkan ponsel baru atau perangkat lain di tempat persembunyiannya untuk mengakses dompet ini. Saat dia menghubungkan perangkat barunya itu, sistem keamanan dompet secara otomatis mengunci semua transaksi penarikan selama 3 hari. Ini adalah fitur standar untuk mencegah pencuri langsung menguras isinya jika perangkat asli dicuri. Selama 72 jam ke depan, tidak ada seorang pun yang bisa menarik uang dari sini. Baik kita, maupun ayah. Wajah Andini kembali pucat. Jadi, harta karun itu ada di depan mata mereka, tetapi terkurung di dalam brankas dengan jam yang terus berdetak. Jadi, setelah 3 hari, dia bisa mengambil semuanya. Benar. Setelah hitungan mundur itu selesai, dia bisa menggunakan sidik jari atau pemindai wajah di perangkat barunya untuk menguras semua isinya. Dan kita tidak akan bisa melakukan apa-apa, jawab Bara. Andini bersandar di sofa, kepalanya terasa berat. Mereka hanya diberi jendela harapan sesaat, sebelum jendela itu ditutup kembali.
Mereka punya waktu 3 hari sebelum semua uang itu hilang selamanya. Tetapi selama 3 hari itu pula, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Keputusasaan mulai merayap kembali ke dalam hatinya. Namun, Bara melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lihat seperti itu, Bu. Ini justru sebuah kesempatan. Andini menatapnya tak mengerti. Jam yang berdetak ini juga berlaku untuk ayah. Lanjut Bara, matanya berbinar dengan percikan ide. Selama 72 jam ke depan, dia juga tidak bisa menyentuh uang itu. Dia akan memeriksa saldonya, melihatnya masih utuh, dan merasa aman. Dia akan berpikir rencananya berjalan mulus. Dia tidak tahu bahwa kita sudah berada di dalam brankasnya, hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Kita punya waktu 3 hari untuk merencanakan langkah kita dengan sempurna. Perlahan, Andini mulai memahami maksud putranya. Ini bukanlah jalan buntu. Ini adalah gencatan senjata yang tidak direncanakan. 3 hari. Waktu yang cukup untuk mengubah posisi mereka dari korban yang panik menjadi pemburu yang sabar dan penuh perhitungan. Waktu yang cukup untuk menyusun sebuah rencana pembalasan yang tidak hanya akan menyelamatkan mereka, tetapi juga akan memberikan pelajaran yang tidak akan pernah Rian lupakan seumur hidupnya. Hitungan mundur 72 jam itu tidak membuat Andini panik. Sebaliknya, tenggat waktu itu justru menjadi cambuk yang membangkitkan sisi dirinya yang telah lama tertidur. Sisi yang tegas, penuh perhitungan, dan tidak kenal takut. Ia menatap Bara, yang dengan cerdas telah memberinya peta dan kunci menuju medan perang. Kini, giliran dirinya yang menjadi jenderal untuk mengatur strategi. Naluri pertamanya adalah mengikuti saran Bara untuk tetap tenang dan berpikir. Mengambil uang itu secara membabi buta hanya akan menimbulkan masalah hukum baru. Mereka harus melakukannya dengan cara yang cerdas, bersih, dan legal. Kita butuh bantuan profesional. Bara, kata Andini dengan suara mantap. Kamu adalah jenius di dunia digital, tapi ini sudah masuk ranah hukum. Penipuan, penggelapan aset, pencucian uang. Kita tidak bisa menanganinya sendiri. Bara mengangguk setuju. Ia telah melakukan tugasnya dengan membawa mereka sejauh ini. Sekarang, mereka butuh ahli di bidang yang berbeda. Andini memejamkan mata sejenak, memutar otaknya, mencari nama dari masa lalunya. Tiba-tiba, sebuah nama muncul. Ratna. Seorang teman lamanya semasa kuliah yang kini menjadi pengacara sukses. Terkenal dengan otaknya yang tajam dan reputasinya sebagai pengacara perceraian yang tidak pernah kalah. Mereka sudah lama tidak berkomunikasi, tetapi Andini tahu Ratna adalah satu-satunya orang yang ia percaya bisa menangani kasus rumit ini. Tanpa ragu, ia mencari nomor telepon firma hukum milik Ratna di internet dan langsung meneleponnya. Setelah menjelaskan secara singkat urgensi situasinya, ia berhasil mendapatkan janji temu di sore hari itu juga. Bara, siapkan semua buktinya. Salin ke dalam sebuah flash disk. Jangan ada yang tertinggal, perintahnya. Bara segera bekerja, menyusun semua file, email, dan video ke dalam satu folder rapi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Andini merasa memegang kendali atas hidupnya. Kantor hukum Ratna berada di sebuah gedung pencakar langit di pusat kota. Semuanya tampak modern, berkilauan, dan sedikit mengintimidasi. Ratna menyambut mereka di ruangannya yang luas dengan jendela besar yang menyuguhkan pemandangan kota. Ia masih sama seperti yang Andini ingat. Penampilannya sempurna, tatapannya tajam, dan auranya memancarkan kepercayaan diri. Andini, sudah berapa tahun kita tidak bertemu? Sapa Ratna dengan senyum profesional. Aku turut prihatin mendengar situasimu. Silakan, ceritakan semuanya. Andini, dengan bantuan Bara, menceritakan seluruh kronologi kejadiannya. Mulai dari surat cerai, kedatangan debt collector, hingga penemuan mengerikan di dalam laptop Rian. Awalnya, Ratna mendengarkan dengan ekspresi simpatik yang biasa ia tunjukkan pada kliennya. Namun, ketika Bara menghubungkan flash disk ke proyektor di ruangan itu dan mulai menampilkan bukti-buktinya, ekspresi Ratna berubah. Simpati itu berganti dengan fokus yang intens. Alisnya terangkat saat melihat struktur folder, rencana pelarian ayah. Ia sedikit menyeringai saat membaca salinan email antara Rian dan Siska. Namun, rahangnya mengeras saat Bara memutar video Rian yang sedang menghinanya. Setelah video itu selesai, Ratna bersandar di kursinya, terdiam selama beberapa saat. Luar biasa, desisnya pelan, bukan pada situasinya, melainkan pada tingkat kejahatan dan bukti yang mereka miliki. Andini, ini bukan lagi sekadar kasus perceraian dengan orang ketiga. Ini adalah kasus penipuan dan penggelapan berencana dengan bukti digital kelas A suamimu, atau lebih tepatnya calon mantan suamimu, sangat arogan sampai-sampai ia mendokumentasikan kejahatannya sendiri.
Ia kemudian menatap Bara dengan tatapan kagum. Dan kamu, anak muda. Kamu luar biasa. Kamu baru saja memberikan kita semua amunisi yang kita butuhkan untuk memenangkan perang ini. Ratna kemudian berjalan ke arah papan tulis putih di ruangannya. Baiklah, sekarang lupakan cara berpikir sebagai korban. Kita akan menyusun strategi serangan balik. Ia mengambil spidol dan mulai menulis. Pertama, katanya, masalah hutang 800 juta itu. Insting pertama kalian pasti ingin melunasinya dengan uang dari dompet digital itu, kan? Jangan lakukan itu. Andini dan Bara saling berpandangan. Kenapa? Tanya Andini. Karena Rian pasti memantau dompet itu, jawab Ratna. Jika ada pergerakan uang keluar sedikit pun sebelum waktu tunggunya habis, ia akan curiga dan bisa mempercepat rencananya atau mempersulit kita. Kita harus membuatnya tetap merasa aman dan nyaman di persembunyiannya. Kita harus membuatnya percaya bahwa rencananya berjalan sempurna, dan kamu sedang menangis panik di rumah. Strategi itu terdengar cerdas sekaligus kejam. Andini menyukainya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tanya Andini. Besok pagi, kata Ratna dengan senyum licik, kita akan datangi perusahaan pembiayaan itu. Dan kita akan lunasi seluruh hutang 800 juta itu. Lunas. Tunai. Tapi, pakai uang dari mana? Pakai uangku, jawab Ratna enteng. Anggap saja ini pinjaman lunak dari firmaku untuk klien prioritas. Kita akan buat seolah-olah kamu berhasil mengumpulkan uang dari pinjaman keluarga dan menjual semua perhiasanmu. Ini akan membuatmu terlihat seperti korban yang bertanggung jawab di mata hukum, sekaligus mengirimkan sinyal yang salah pada Rian. Dia akan berpikir kamu sudah kehabisan segalanya. Rencana itu brilian. Dengan satu langkah, mereka bisa mengamankan rumah, memperbaiki citra Andini, dan menidurkan kewaspadaan musuh mereka. Langkah kedua, lanjut Ratna, kita menunggu. Kita biarkan jam itu terus berdetak. 60 jam, 40 jam, 24 jam. Selama waktu itu, Bara, tugasmu adalah mempersiapkan segalanya untuk melakukan transfer kilat. Pastikan tidak ada celah. Dan aku akan menyiapkan sebuah rekening aman atas nama Andini yang tidak terhubung dengan akun perbankan lamanya. Ia kemudian berjalan mendekati meja dan menatap Andini lekat-lekat. Matanya berkilat penuh semangat. Lalu, inilah bagian terbaiknya, bisik Ratna, seolah berbagi rahasia besar. Kita tidak akan menunggu sampai detik terakhir. Tepat di jam ke-71, 1 jam sebelum kunci biometrik Rian aktif, Bara akan menekan tombol Enter. Dalam hitungan menit, seluruh 3 miliar rupiah itu akan berpindah dari dompetnya ke rekening aman milikmu. Saat Rian bangun dengan penuh kemenangan, bersiap untuk mengakses harta karunnya, yang akan ia temukan hanyalah saldo nol besar dan debu digital. Kita tidak hanya akan mengambil kembali apa yang menjadi hakmu, kita akan melakukannya dengan cara yang paling elegan, paling legal, dan paling menghancurkan egonya. Sebuah senyum dingin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya perlahan terukir di wajah Andini. Rencana ini sempurna. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal keadilan. Ini soal merebut kembali kehormatan yang telah diinjak-injak. Di ruangan yang dingin ber-AC itu, di bawah bimbingan seorang pengacara yang lihai, sang ibu rumah tangga yang hancur hati telah sepenuhnya berubah menjadi seorang wanita yang siap berperang. Dan ia tahu, ia akan memenangkan perang ini. Keesokan paginya, matahari terbit dengan warna yang berbeda bagi Andini. Itu bukan lagi cahaya pucat yang menyoroti keputusasaannya, melainkan fajar keemasan yang menandai dimulainya serangan balasan. Ia tidak lagi memakai daster kusam yang telah menjadi seragam kesedihannya. Pagi itu, ia memilih blus terbaiknya, merias wajahnya dengan tipis namun tegas, dan menatap pantulan dirinya di cermin dengan tatapan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Tatapan seorang wanita yang tidak akan diremehkan lagi. Tepat pukul 9 pagi, ia tiba di kantor perusahaan pembiayaan Mega Finance. Kali ini, ia tidak datang sendirian dengan langkah gontai. Ia diapit oleh seorang asisten hukum muda yang dikirim oleh Ratna, seorang pria rapi bernama Daniel, yang membawa sebuah koper kulit. Mereka berjalan melewati resepsionis dan langsung meminta untuk bertemu dengan manajer penagihan. Dua pria berbadan tegap yang kemarin mendatanginya dengan angkuh kini berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan curiga. Saat manajer itu datang dan duduk di hadapan mereka, Andini tidak banyak bicara. Ia membiarkan Daniel yang mengambil alih. Selamat pagi, Pak. Kami di sini mewakili Ibu Andini untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pinjaman atas nama Bapak Rian Wiryawan, kata Daniel dengan tenang sambil membuka kopernya. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen dan sebuah cek manajer. Total pokok beserta bunga dan denda adalah 800 juta rupiah. Benar.
Manajer itu mengangguk, masih sedikit bingung dengan perubahan situasi yang drastis. Matanya melirik ke arah Andini, seolah mencari tanda-tanda kepanikan seperti kemarin, namun tidak menemukannya. Daniel meletakkan cek itu di atas meja. Ini, cek senilai 800 juta rupiah. Mohon diperiksa dan segera proses surat pelunasannya beserta pencabutan sita jaminan atas properti klien kami. Mata manajer itu dan kedua anak buahnya melebar saat melihat angka yang tertera di cek. Mereka saling berpandangan, tak percaya. Kemarin wanita ini menangis histeris di depan pintu rumahnya. Hari ini ia datang dengan pengacara dan melunasi hutang sebesar itu seolah-olah itu bukan apa-apa. Mereka mengambil cek itu, memeriksanya dengan teliti, dan setelah melakukan konfirmasi ke bank, wajah mereka berubah dari curiga menjadi hormat. Proses administrasi yang biasanya memakan waktu lama tiba-tiba menjadi sangat cepat dan efisien. Kurang dari 1 jam kemudian, Andini sudah memegang surat keterangan lunas di tangannya. Dokumen itu terasa lebih berharga dari emas. Rumahnya aman. Fondasi hidupnya telah ia rebut kembali. Saat berjalan keluar dari gedung itu, Andini bisa merasakan tatapan para debt collector di punggungnya. Tatapan yang bukan lagi ancaman, melainkan kekaguman. Itu adalah kemenangan kecil pertamanya, dan rasanya sangat manis. 2 hari berikutnya terasa seperti keheningan sebelum badai. Andini dan Bara menjalani hari-hari mereka seperti biasa, tetapi ada energi listrik di udara yang mereka berdua rasakan. Mereka membersihkan rumah, memasak, dan menonton televisi, tetapi pikiran mereka terpaku pada jam digital yang terus berdetak mundur di layar laptop Bara. Setiap jam yang berlalu, ketegangan semakin meningkat. Bara sudah mempersiapkan segalanya. Skrip transfer sudah ia tulis, jalur transaksi sudah ia enkripsi berlapis-lapis, dan rekening aman yang disiapkan Ratna sudah siap menerima dana. Semua hanya tinggal menunggu satu klik. Malam penentuan itu akhirnya tiba. 1 jam sebelum tenggat waktu 72 jam berakhir. Ruang tamu mereka gelap, hanya diterangi oleh cahaya keperakan dari layar laptop di atas meja. Andini duduk di samping Bara, jantungnya berdebar kencang di dalam dadanya. Ini adalah momen puncaknya. Seluruh masa depan mereka bergantung pada beberapa detik ke depan. Sudah siap, Bu, bisik Bara, jemarinya sudah berada di atas mouse. Andini menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan untuk menenangkan debaran jantungnya. Ia menatap wajah putranya yang tampak begitu fokus dan dewasa di bawah cahaya monitor. Ia mengangguk dengan mantap. Lakukan, nak. Dengan satu gerakan halus, Bara mengklik tombol, jalankan. Di layar, sebuah jendela terminal kecil muncul, menampilkan baris-baris kode yang bergerak dengan cepat. Proses transfer sedang berlangsung. Mereka berdua menatap layar tanpa berkedip. Sebuah baris kemajuan perlahan terisi, dari 0%, 10%, 30%. Terasa seperti selamanya. Lalu, di antarmuka dompet digital Rian, angka saldo yang tadinya fantastis mulai bergerak. Angka itu berputar mundur dengan kecepatan yang mengerikan, seperti mesin hitung yang rusak. 3 miliar, 2,5 miliar, 1 miliar, 500 juta. Terus turun hingga akhirnya berhenti di satu angka yang paling indah yang pernah Andini lihat. 0. Beberapa detik kemudian, sebuah notifikasi muncul di sudut kanan bawah layar. Pesan dari aplikasi perbankan baru Andini. Dana masuk sebesar 2.987.453.120 rupiah, telah berhasil diterima di rekening Anda. Sudah selesai. Mereka berhasil. Bara bersandar di kursinya, melepaskan ketegangan dari bahunya. Andini tidak berteriak, tidak melompat kegirangan. Reaksinya jauh lebih dalam dari itu. Ia menutup matanya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan beban yang begitu berat terangkat dari pundaknya. Beban hutang, beban pengkhianatan, beban ketakutan akan masa depan, semuanya lenyap. Saat ia membuka matanya kembali, air mata mengalir di pipinya. Tapi kali ini, itu adalah air mata kelegaan. Sebuah senyum tulus, senyum kemenangan yang paling murni, perlahan terukir di wajahnya. Ia menoleh pada Bara dan menarik putranya ke dalam pelukan erat. Terima kasih, jagoan mama, bisiknya di sela-sela isak tangis bahagia. Malam itu, mereka tidak merayakannya dengan pesta mewah. Perayaan mereka jauh lebih sederhana dan bermakna. Mereka memasak 2 bungkus mie instan di dapur, makanan kesukaan Bara saat kecil. Sambil menyantap mie panas di meja makan yang kini terasa begitu nyaman dan aman, Andini menatap putranya. Mereka telah melalui neraka bersama dan keluar sebagai pemenang. Mereka telah mengamankan masa depan mereka. Tapi Andini tahu, ini belum berakhir. Sambil meletakkan mangkuknya, Andini menatap Bara dengan sorot mata yang baru,
sorot mata yang dipenuhi kekuatan dan tujuan. Sekarang, katanya dengan suara yang mantap, kita mulai hidup baru. Dan kita pastikan, ayahmu mendapatkan apa yang pantas dia terima. 6 bulan kemudian, suasana di rumah Andini telah berubah total. Aroma masakan yang lezat kini bukan lagi hanya untuk keluarga, melainkan menguar setiap hari untuk puluhan, bahkan ratusan pelanggan. Rumah yang nyaris disita itu, kini telah bertransformasi menjadi markas dari sebuah bisnis kuliner yang sedang naik daun. Di halaman depan, sebuah papan nama elegan terpasang, Dapur Bahagia Andini. Andini telah menemukan kembali gairah hidupnya di tempat yang paling ia kuasai, yaitu dapur. Dengan sebagian modal yang berhasil mereka selamatkan, ia tidak membeli barang-barang mewah atau berfoya-foya. Ia menginvestasikannya dengan cerdas. Ia merenovasi dapurnya menjadi dapur semi-profesional, membeli bahan-bahan berkualitas terbaik, dan mempekerjakan beberapa ibu-ibu tetangga yang membutuhkan pekerjaan. Ia tidak menjual masakan biasa, ia menjual kebahagiaan dalam kotak. Menu andalannya adalah paket catering makan siang sehat untuk kantor-kantor dan nasi tumpeng modern untuk berbagai perayaan. Setiap hidangan ia masak dengan hati, dengan resep warisan ibunya yang ia modifikasi dengan sentuhan modern. Kesuksesan, Dapur Bahagia Andini, tidak lepas dari peran sang pangeran teknologi, Bara. Ia bukan sekadar anak yang membantu ibunya. Ia adalah mitra bisnis yang sesungguhnya. Bara merancang dan membangun sebuah situs web yang canggih untuk usaha mereka, lengkap dengan sistem pemesanan online, pembayaran digital, dan manajemen pelanggan. Ia juga mengelola kampanye pemasaran di media sosial dengan sangat efektif, menargetkan para pekerja kantor dan keluarga muda di sekitar kota. Foto-foto masakan Andini yang ia ambil dengan teknik profesional, selalu berhasil membuat siapapun yang melihatnya menjadi lapar. Kolaborasi antara sang ratu catering dan pangeran teknologi itu, menghasilkan perpaduan yang sempurna. Pesanan membanjir setiap hari. Telepon di rumah mereka tidak henti-hentinya berdering. Andini yang dulu sering murung dan tidak percaya diri, kini berubah menjadi seorang wanita pengusaha yang sibuk dan bersemangat. Ia memimpin tim kecilnya dengan cekatan, mengatur jadwal pengiriman, dan bahkan sesekali menyapa langsung para pelanggannya yang setia. Ia menemukan tujuan baru, menemukan harga dirinya kembali bukan sebagai istri Rian, tetapi sebagai Andini, sang pemilik dapur bahagia. Hubungan antara ibu dan anak itu pun menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mereka bukan lagi hanya keluarga, mereka adalah tim. Setiap malam, setelah semua pesanan diantar dan dapur dibersihkan, mereka akan duduk bersama di meja makan, bukan untuk meratapi nasib, melainkan untuk membahas strategi bisnis, menganalisis data penjualan dari situs web, dan merencanakan menu-menu baru. Tawa kini lebih sering terdengar di rumah itu daripada tangisan. Mereka bahkan menyisihkan waktu di akhir pekan untuk berlibur singkat ke puncak atau pantai, menikmati hasil kerja keras mereka berdua. Mereka benar-benar bahagia, sebuah kebahagiaan otentik yang mereka bangun sendiri dari nol. Suatu malam, setelah menyelesaikan rekapitulasi keuangan bulanan yang menunjukkan keuntungan bisnis mereka meningkat pesat, Andini sedang bersantai di sofa sambil menikmati teh hangat. Bara duduk di seberangnya, sedang asyik menggulir tabletnya. Keheningan yang nyaman menyelimuti mereka, hanya diisi oleh suara jangkrik dari taman belakang. "Bu, lihat ini," kata Bara tiba-tiba. Suaranya terdengar tenang namun mengandung makna yang dalam. Ia menyodorkan tabletnya pada Andini. Di layar, terpampang sebuah artikel dari portal berita internasional. Judulnya ditulis dalam bahasa Inggris, tetapi Andini bisa langsung mengenali satu nama di sana. Judul itu berbunyi, Indonesian Businessman Reports Sophisticated Hacking Incident, Loses Millions in Digital Assets. Dengan jantung yang sedikit berdebar, Andini membaca artikel itu. Di sana, ada foto Rian yang diambil dari akun media sosial lamanya, tampak jauh lebih kurus dan kuyu. Artikel itu mengutip pernyataan Rian yang mengaku telah menjadi korban sindikat peretas internasional. Ia mengklaim seluruh dana investasinya yang disimpan dalam dompet digital super aman telah dicuri tanpa jejak. Ia mendesak pihak berwenang di negara tempatnya bersembunyi untuk melakukan investigasi. Namun, artikel itu juga menambahkan satu paragraf penting di bagian akhir, menyebutkan bahwa pihak berwenang setempat cenderung skeptis terhadap klaim tersebut, karena sifat aset digital yang sulit dilacak dan tidak adanya bukti peretasan yang konkret. Ini adalah kabar pertama yang mereka dengar tentang Rian setelah 6 bulan. Kabar yang mengkonfirmasi bahwa rencana mereka telah berhasil dengan sempurna. Rian kini miskin, panik, dan tidak punya siapa-siapa untuk menolongnya. Ia terperangkap dalam jaring yang ia buat sendiri. Andini membaca artikel itu sampai selesai. Ia tidak merasakan ledakan kemenangan atau tawa yang puas. Reaksinya jauh lebih elegan dari itu. Ia mengembalikan tablet itu pada Bara, lalu menyesap tehnya dengan tenang.
Setelah meletakkan cangkirnya, ia menatap putranya, dan sebuah senyum tipis yang penuh percaya diri terukir di bibirnya. Rupanya, raja itu sudah mulai berteriak minta tolong, ujarnya pelan. Biarkan saja dia berteriak. Permainan kita baru saja dimulai. Di sebuah apartemen mewah di negara tetangga, Rian terbangun dengan perasaan seorang raja yang akan mengklaim kerajaannya. Hari itu adalah hari ketiga. Hitungan mundur 72 jam telah berakhir. Di sampingnya, Siska masih tertidur lelap, wajahnya damai, memimpikan tas-tas desainer dan perhiasan berlian yang akan segera mereka beli. Selama 3 hari terakhir, Rian secara berkala memeriksa dompet digitalnya. Saldonya selalu utuh, 3 miliar rupiah yang berkilauan menunggunya. Ia tersenyum puas. Rencananya berjalan tanpa celah. Andini pasti sedang menangis di sudut rumahnya yang akan segera disita, tidak menyadari bahwa suaminya sebentar lagi akan menjadi miliarder di surga tropis ini. Dengan penuh semangat, ia mengambil ponsel barunya, perangkat canggih yang khusus ia siapkan untuk menjadi kunci brankas hartanya. Ia membuka aplikasi dompet digital itu. Notifikasi penguncian keamanan sudah hilang. Kini, sebuah pesan baru muncul, verifikasi biometrik Anda sekarang aktif. Sambil menahan napas karena antisipasi, Rian menempelkan ibu jarinya ke sensor sidik jari di layar ponsel. Verifikasi berhasil. Ia masuk. Jantungnya berdebar kencang saat halaman utama dompet itu dimuat. Ia sudah bisa membayangkan angka 3 miliar itu. Namun, yang muncul di layar bukanlah angka yang ia harapkan. Yang muncul adalah angka 0. 0 besar yang seolah mengejeknya. 0 rupiah. Rian mengerjapkan matanya. Ia pikir ini adalah kesalahan jaringan. Ia menutup paksa aplikasi itu, mematikan dan menyalakan kembali koneksi internetnya, lalu membukanya lagi. Hasilnya tetap sama. 0. Kepanikan mulai merayap naik dari perutnya seperti asam lambung. Ia memeriksa riwayat transaksi. Di sana, ada satu transaksi keluar yang sangat besar, dilakukan tepat 1 jam sebelum kunci biometriknya aktif. Seluruh dananya, setiap rupiah terakhir, telah dipindahkan ke sebuah rekening yang tidak dikenal. Tidak mungkin, tidak mungkin. Desisnya, suaranya bergetar. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia mengguncang-guncang tubuh Siska dengan kasar. Bangun, Siska, bangun. Siska terbangun dengan kaget. Ada apa, sayang? Kenapa kamu panik? Tanyanya dengan suara serak. Uangnya hilang. Semuanya hilang. Teriak Rian, wajahnya pucat pasi. Siska butuh beberapa detik untuk memproses informasi itu. Awalnya ia tidak percaya, mengira Rian hanya bercanda. Tapi melihat kepanikan yang nyata di mata Rian, senyumnya lenyap. Hilang bagaimana? Bukankah kamu bilang dompet itu tidak mungkin diretas? Hubungan mereka yang dibangun di atas pondasi uang dan keserakahan mulai retak di detik itu juga. Cinta dan kemesraan yang palsu menguap, digantikan oleh rasa takut dan saling menyalahkan. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Sisa uang tunai yang mereka bawa untuk biaya hidup sehari-hari mulai menipis dengan cepat. Rian menghabiskan waktunya dengan panik, mencoba menghubungi layanan pelanggan dompet digital itu, yang tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa. Ia melapor ke polisi setempat sebagai korban peretasan, tetapi seperti yang sudah diramalkan oleh Bu Ratna, mereka skeptis dan prosesnya berjalan sangat lambat. Pertengkaran antara Rian dan Siska menjadi menu harian mereka. Siska, yang mimpinya untuk hidup mewah hancur berkeping-keping, tidak henti-hentinya menghina Rian. Aku meninggalkan segalanya untukmu, dan kamu memberiku ini? Pria gagal. Kamu bahkan tidak bisa menjaga uangmu sendiri. Teriaknya di suatu pagi. Aku gagal? Kamu yang terus mendesakku untuk segera pergi. Kamu hanya menginginkan uangku. Balas Rian, egonya yang sudah terluka kini terkoyak sepenuhnya. Kemewahan di sekitar mereka mulai terasa seperti siksaan. Mereka tidak sanggup lagi membayar sewa apartemen itu. Dengan berat hati, Rian menjual jam tangan mewah yang selalu ia banggakan, hanya untuk mendapatkan sedikit uang tunai. Pertengkaran hebat terjadi lagi saat ia meminta Siska menjual salah satu tas desainer miliknya. Mereka dipaksa pindah dari surga mereka. Mereka menjual mobil sport yang baru mereka nikmati selama beberapa minggu dengan harga murah, lalu pindah ke sebuah unit apartemen kecil di pinggiran kota yang kumuh dan berisik. Dinding apartemen baru mereka tipis dan catnya mengelupas. Bau apak dari lorong meresap ke dalam ruangan. Siska, yang terbiasa dengan perawatan mahal, kini tampak kusam dan selalu marah. Rian, yang dulu adalah seorang manajer yang dihormati, kini menjadi pria pengangguran yang putus asa. Egonya yang setinggi langit telah runtuh menjadi debu. Ia mencoba mencari pekerjaan, mengirimkan resumenya yang mengesankan ke berbagai perusahaan.
Beberapa kali ia dipanggil untuk wawancara. Dengan sisa-sisa pesonanya, ia berhasil membuat pewawancara terkesan. Namun, semuanya selalu berakhir dengan cara yang sama. Setelah melakukan pemeriksaan latar belakang, perusahaan akan meneleponnya kembali dengan penolakan yang dingin. Mohon maaf, Pak Rian. Kami menemukan catatan kurang baik mengenai Anda di beberapa asosiasi bisnis. Kami tidak bisa melanjutkan proses rekrutmen ini. Bu Ratna telah bekerja dalam senyap, memastikan nama Rian Wiryawan masuk ke dalam daftar hitam di kalangan pebisnis, baik di dalam maupun luar negeri. Ia dicap sebagai penipu dan orang yang tidak bisa dipercaya. Rian terisolasi, terperangkap, dan tidak punya jalan keluar. Ia benar-benar telah kehilangan segalanya. Puncak dari kejatuhannya terjadi di suatu malam yang lembab. Mereka hanya makan mie instan, satu-satunya makanan yang masih bisa mereka beli. Keheningan di antara mereka penuh dengan kebencian. Tiba-tiba, pintu apartemen mereka yang reot digedor dengan keras. Rian mengira itu adalah pemilik apartemen yang menagih uang sewa yang sudah telat 2 minggu. Dengan malas, ia membuka pintu. Di depannya tidak berdiri pemilik apartemen. Di depannya berdiri 3 orang pria. 2 berseragam polisi lokal, dan 1 lagi berpenampilan necis dengan wajah tegas yang menatapnya tajam. Pria itu menunjukkan sebuah lencana dan surat perintah. Rian Wiryawan, tanyanya dalam bahasa Inggris. Saya detektif dari Divisi Kejahatan Komersial. Kami bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anda ditahan atas tuduhan penggelapan dana perusahaan, pemalsuan dokumen, dan penipuan. Waktu seakan berhenti bagi Rian. Kakinya terasa seperti jeli. Dari balik bahu Rian, Siska menatap dengan mata terbelalak, wajahnya pucat pasi. Ia sadar bahwa ini bukanlah akhir dari penderitaan Rian saja, tetapi juga awal dari mimpi buruknya sendiri. Saat borgol dingin itu diklik mengunci pergelangan tangannya, Rian akhirnya mengerti. Ini bukanlah hasil dari sebuah peretasan. Ini adalah sebuah pembalasan. Pembalasan yang dirancang dengan sempurna oleh istri dan anak yang telah ia remehkan. 1 tahun kemudian, Dapur Bahagia Andini bukan lagi sekadar usaha catering rumahan. Bisnis itu telah meledak menjadi sebuah jenama kuliner yang disegani di kota itu. Hari itu adalah hari peresmian cabang ketiga mereka, sebuah restoran dan kafe cantik di salah satu jalan paling strategis di kota. Tempat itu ramai dipenuhi oleh para tamu undangan, food blogger, dan wartawan dari media lokal. Bunga-bunga ucapan selamat berjejer di depan pintu masuk, mengirimkan aroma wangi yang bercampur dengan harumnya kopi dan kue yang baru dipanggang. Andini berdiri di panggung kecil yang disiapkan di sudut restoran. Ia tidak lagi terlihat seperti ibu rumah tangga yang rapuh. Ia adalah seorang CEO yang anggun dan percaya diri. Dalam balutan gaun batik modern yang elegan, ia memancarkan aura kesuksesan dan kebahagiaan. Di sampingnya berdiri Bara, yang kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda tampan dan cerdas. Ia baru saja diterima di Fakultas Teknik Informatika terbaik di negeri ini, melalui jalur beasiswa penuh. Andini mengambil mikrofon. Suaranya yang dulu sering bergetar karena tangis, kini terdengar mantap dan hangat saat ia menyapa para tamunya. Ia menceritakan secara singkat perjalanannya membangun Dapur Bahagia, bukan sebagai kisah penderitaan, melainkan sebagai kisah tentang menemukan kembali kekuatan dan kebahagiaan di tempat yang tak terduga. Ia berterima kasih kepada para pelanggan setianya, timnya yang solid, dan yang terutama, kepada putra sematawayangnya, sang pangeran teknologi yang telah menjadi pilar kekuatannya. Saat ia menyebut nama Bara, semua orang bertepuk tangan meriah. Bara hanya tersenyum bangga di samping ibunya. Sementara itu, di sisi lain dunia yang mereka tinggali, Rian menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Setelah diekstradisi kembali ke Indonesia, ia menghadapi tuntutan hukum yang berlapis-lapis. Semua bukti yang dikumpulkan Bara dan disajikan oleh Bu Ratna tidak terbantahkan. Ia dinyatakan bersalah dan divonis beberapa tahun penjara. Aset-asetnya yang tersisa dibekukan untuk membayar ganti rugi pada perusahaan yang telah ia curangi. Siska, yang terbukti ikut menikmati hasil kejahatan, juga terseret dalam kasus itu. Meskipun tidak dipenjara, ia kehilangan segalanya. Namanya hancur, teman-teman sosialitanya menjauh, dan ia harus kembali ke kehidupan sederhana yang selalu ia benci. Setelah menjalani sebagian masa hukumannya dan mendapatkan pembebasan bersyarat karena berkelakuan baik, Rian keluar dari penjara sebagai pria yang hancur. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya, tidak ada teman yang mau membantunya. Satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah menjadi pengemudi taksi online, menggunakan mobil sewaan yang sudah tua. Egonya yang dulu setinggi langit kini terkubur di bawah tumpukan penyesalan. Sore itu, saat perayaan di restoran Andini mencapai puncaknya,
Rian kebetulan mendapatkan orderan untuk menjemput penumpang di jalan yang sama. Saat mobilnya yang berisik merayap pelan di tengah kemacetan, matanya tanpa sengaja tertuju pada keramaian di restoran baru itu. Ia membaca papan namanya, Dapur Bahagia Andini. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Dari balik kemudinya yang usang,